Kantor Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande atau Samsat Cikande adalah salah satu unit pelaksana teknis daerah atau UPTD Bapenda Provinsi Banten yang berada di wilayah Polda Banten. Mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional badan di bidang pelayanan pendapatan Provinsi Banten di wilayah Kabupaten Cikande, wewenang dalam registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, serta berperan dalam meningkatkan pendapatan daerah dari bidang pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afid Gandamana SHMN. Nomor saya 1973 1230 2010 011003. Saya peserta PKP angkatan 11 kelompok 3. Saya mengambil judul optimalisasi data kendaraan bermotor yang belum mendaftar ulang melalui penelusuran status kendaraan bermotor secara digitalisasi di UPTD BPD Cikande Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten. Dalam pelaksanaannya atau implementasinya, penelusuran data kami lakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, ada 19 tahapan, tetapi dari 19 tahapan itu kami lakukan kami bagi ke dalam 4 kelompok. Pertama yaitu pada tahapan planning. Pada tahapan planning ini kami melakukan konsultasi dengan pembimbing, kemudian melakukan konsultasi dengan mentor yang dalam ini adalah Kepala UPTD BPD Cikande. Kemudian kami juga melakukan koordinasi diawali dengan langkah pertama yaitu melakukan rapat internal tim efektif aksi perubahan penelusuran data secara digitalisasi. Di mana tim efektif ini kami terdiri dari para pejabat yang ada di sini dan juga termasuk pos dan mentor serta melibatkan unsur staf dari seksi pendataan dan penetapan. Pembentukan tim efektif dilaksanakan di lantai 2 melalui rapat internal dengan proses-proses yaitu mulai dari pembuatan surat, setelah membuat surat undangan kami merencanakan untuk membuat SK tim. Nah, pada tahap rapat internal yang dilaksanakan di lantai 2 di kantor UPTD BPD Cikande ini, kami berhasil menyepakati dan menunjuk beberapa tim untuk dijadikan tim kerja efektif penelusuran data status kendaraan bermotor di UPTD BPD Cikande yang merupakan bagian dari tim aksi reformer atau perubahan, di mana dalam pembentukan internal ada tim leadernya, kemudian project leader, kemudian coach, mentor, dan termasuk ada penunjukan disepakati adanya penunjukan 3 operator digitalisasi, Nah, setelah melakukan rapat internal, kami menyusun rancangan SK tim efektif yang dilaksanakan di ruang seksi pendataan dan penetapan. Kemudian pada tahap berikutnya setelah menyusun SK tim efektif, kemudian kami mengadakan rapat internal lagi yang kedua kali, yaitu rapat internal yang kedua yaitu tentang pembahasan perencanaan implementasi dari aksi perubahan penelusuran data status kendaraan bermotor. Jadi pada tahap planning ini ada 4 kegiatan yang sudah kami lakukan. Kemudian tahap berikutnya yaitu tahap do itu atau doing. Do itu yaitu pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini kami melakukan yang pertama kami lakukan yaitu setelah mengadakan rapat internal, kami melakukan koordinasi
ke berbagai stakeholder eksternal, antara lain ke Bapenda, kemudian ke CR dan ke Polres serta ke Kominfo. Koordinasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan dukungan dari instansi atau dari pihak dari stakeholder eksternal. Setelah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak eksternal tersebut dan kami mendapatkan dukungan, kemudian kami melakukan rapat berikutnya, yaitu rapat untuk menyusun WhatsApp atau QR code atau WhatsApp Messenger. Pada tahap ini tim efektif mengadakan rapat sambil menyusun bagaimana membuat QR code WhatsApp dan bagaimana membuat WhatsApp Messenger. Karena penelusuran yang kami lakukan tidak lagi berdasarkan secara manual yang semua dilakukan secara door to door, kemudian dilakukan secara lewat pengiriman paket melalui pihak ketiga atau dalam hal dengan JNE, dan kami rasakan itu tidak efektif, maka kami mulailah melakukan mengimplementasikan inovasi ini dengan membuat WhatsApp dan juga QR code tersebut. Pada tahap ini terdapat beberapa pengulangan, banyak sekali terjadi kesalahan redaksi, sehingga kami ulang-ulang terus kesalahan redaksi itu sehingga redaksinya menjadi sempurna. Setelah kami merasakan sempurna untuk QR code dan juga WhatsApp Messenger ini, maka kami lakukan uji coba. Uji coba itu ke beberapa wajib pajak, tetapi wajib pajak yang notabene adalah staf kami pegawai PPD Cikande dulu. Jadi kami lakukan uji coba. Nah, kami ambil contoh 3 untuk uji coba, yaitu untuk khusus pegawai PPD Cikande yang memiliki atau menjadi WP dan memiliki kendaraan di sekitar PPD Cikande, dan mudah itu berjalan lancar. Nah, setelah persiapan dan pembuatan kode QR code dan WhatsApp itu, maka kami setelah matang, kami kemudian melakukan persiapan berikutnya, yaitu membuat buku petunjuk, di mana buku petunjuk ini merupakan atau buku pedoman ini, pedoman penyusunan yang kami sebut dengan pedoman penyusunan untuk para petugas operator digitalisasi. Pada saat rapat itu kami membuat buku petunjuk secara bersama-sama, buku yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menggunakan digital tersebut bagi petugas operator. Nah, penyusunan buku ini dilakukan oleh saya sendiri sebagai closing leader-nya dan juga sama teman-teman yang kebetulan memahami di bidang IT. Setelah tersusun buku itu, buku panduan bagi petugas operator digitalisasi, kami cetak buku tersebut sebanyak kurang lebih 15 buku. Setelah ada buku panduan, kemudian kami melakukan training terhadap 3 petugas operator digital tersebut. Setelah memberikan training, dan mulai pada saat proses pemberian training, mereka dengan antusias, operator tersebut memahami. Kemudian setelah selesai melakukan training, kami melakukan penarikan data. Karena untuk menarik data kita harus izin dulu ke pusat, yaitu dengan memberikan atau melalui surat permohonan penarikan data ke pusat, yang dalam ini adalah Bapenda Provinsi Banten. Setelah menarik data, mengajukan permohonan ke pusat penarikan data, kemudian pusat memberikan jawaban untuk mengizinkan, baru kami menarik data dari sistem yang biasa disebut dengan sistem IWTRM system, yaitu one data, di mana satu data itu, data yang dari pusat itu hanya dibuka oleh orang tertentu saja setelah mendapatkan izin dari pusat. Kemudian pada tahap pelaksanaan penarikan data, ini data kendaraan bermotor yang belum mendaftar ulang atau KBMDU itu ditarik dari tahun 2018 sampai dengan 2 Desember 2022, itu kurang lebih 232.682 unit kendaraan. Nah, oleh karena banyaknya kendaraan tersebut, maka setelah melakukan penarikan data,
Kemudian kami lakukan pengelompokan data, di mana yang kami uji cobakan yaitu hanya untuk Kecamatan Cikande dan Kecamatan Keramat Batu. Data kami kelompokkan berdasarkan kecamatan tersebut karena dari 232.682 lebih kendaraan itu kami coba untuk ditarik hanya untuk wilayah yang di Kecamatan Cikande dan Kecamatan Keramat Batu dulu. Untuk Kecamatan Cikande dan Keramat Batu saja itu sudah lebih dari 84.000 unit kendaraan yang menunggak pajak dari tahun 2018 sampai dengan 2022. Tentu saja ini akan banyak menyita waktu karena kami harus menyortir para kendaraan tersebut, di mana ada yang sudah ada nomor teleponnya, ada juga yang tidak ada nomor teleponnya, dan bahkan kami klasterkan berdasarkan dari PKB yang terbesar dulu sampai yang terkecil. Jadi kami lakukan olah data. Setelah kami lakukan olah data, kemudian ada WP untuk Kecamatan Cikande dan Kecamatan Keramat Batu yang sudah ada nomor teleponnya, tapi juga tidak ada yang nomor teleponnya. Karena memang di IWT itu baru berlaku kewajiban para WP untuk membayar pajak itu sejak Mei 2023 ini, dia wajib memberikan nomor teleponnya. Ada beberapa kelemahan ketika memberikan telepon itu karena para WP belum terbiasa untuk melakukan pembayaran dengan memberikan nomor telepon sehingga banyak telepon yang tidak aktif. Nah, ini juga merupakan suatu tantangan kepada kami ketika ada beberapa telepon yang tidak aktif tersebut, sehingga kami coba untuk melakukan langkah berikutnya, yaitu dengan mengadakan sosialisasi kedua kecamatan tersebut. Sosialisasi dilaksanakan di Kecamatan Keramat Batu dengan mengundang anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Banten, di mana pada saat sosialisasi tersebut kami memperagakan bagaimana caranya agar para WP scan kode atau QR kode kami dengan menyebarkan brosur. Kami sebarkan brosur, kemudian kami peragakan pula dengan mengambil 10 orang WP untuk maju ke depan supaya masyarakat yang lain bisa melihat bagaimana langkah-langkahnya atau cara-caranya untuk men-scan untuk memasukkan QR kode tersebut atau WhatsApp messenger tersebut kepada kami. Nah, ketika mereka datang dan kami peragakan, mereka lancar karena kebetulan para WP itu sudah kebanyakan sudah memiliki HP Android yang sudah di dalamnya sudah ada WhatsApp-nya. Nah, dari hasil sosialisasi kami di Keramat Batu, di Kecamatan Keramat Batu yang waktu itu dihadiri oleh Komisi 3 DPRD Provinsi Banten, anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Banten wilayah Keramat Batu, Bapak Haji Muksini, kami memperoleh data WP sebanyak kurang lebih 40 yang sudah mendaftar dan langsung melaporkan statusnya kepada kami lewat WA, WhatsApp, Messenger. Nah, ditambah dengan yang dari QR code itu kurang lebih 20. Dari data sebagaimana yang kami tampilkan. Kemudian kurang lebih karena kenapa cuma dapat 40 WP dari WhatsApp dan 20 dari QR code, karena yang kami undang memang terbatas, yaitu di Kecamatan Keramat Batu itu ada 16 desa dan masing-masing desa itu hanya mewakili 3 orang yang dapat kami hadirkan karena terbatas dengan anggaran dan lain-lain. Dan kami termasuk juga terbatasnya dengan ruang tempat kami sosialisasi. Setelah melakukan sosialisasi yang di Keramat Batu, kami juga melakukan sosialisasi di Kecamatan Cikande, tepatnya di rumah makan Pak Ndut, rumah makan bebek Pak Ndut di Kecamatan Cikande. Itu kami sosialisasikan untuk khusus wilayah Kecamatan Cikande, di mana dari Kecamatan Cikande tersebut kami juga mendapatkan dan memperagakan sama seperti yang di Kecamatan Keramat Batu. Nah, hasilnya alhamdulillah kami di Kecamatan Cikande juga dapat kurang lebih 64
WP yang sudah merespon kepada kami. Nah, dari hasil penelusuran kami dan penerapan kami tentang status kendaraan bermotor lewat digitalisasi berupa QR kode WhatsApp dan WhatsApp Messenger itu, kami pikir sudah lebih baik, sangat efektif dan efisien dibandingkan dengan perusahaan yang melakukan secara manual, yang biasa kami lakukan secara door to door. Setelah melakukan sosialisasi dan kami anggap berhasil, kemudian data sudah kami peroleh dari EWT system, maka kami kemudian sudah kami klasifikasikan, maka kami lakukan pengiriman WhatsApp atau WhatsApp Messenger ke WP wilayah Cikande dan Keramat Batu. Nah, setelah itu mereka memberikan selama 2 hari, kemudian mereka memberikan jawaban. Nah, jawaban tersebut kami input ke dalam, kami rekap. Nah, setelah direkap kami masukkan kembali ke sistem atau ke IWT yang ada di kantor pusat. Itu langkah yang ketiga berupa penggunaan digitalisasi atau cek. Kemudian langkah yang keempat yaitu X. X ini berupa monitoring dan evaluasi. Jadi ketika kami tadi melakukan pengiriman WhatsApp itu, WhatsApp Messenger, kemudian melakukan penggunaan QR kode, kami lakukan monitoring. Monitoring ini dari eksternal juga, termasuk dari kasih penerimaan dan juga Kasubag TU serta KUPT. Nah, kami melakukan monitoring terus ketika mengirim WhatsApp tersebut. Nah, setelah dilakukan pengiriman, maka kami menjadi tahu hal-hal yang menjadi kurang dan hal-hal yang menjadi kelebihan dari digitalisasi ini. Antara lain yang kurang atau kelemahan dari digitalisasi ini yaitu tidak ada respon dari para WP, respon baik itu disebabkan karena tidak ada kewajiban WP atau regulasi yang mewajibkan WP untuk melaporkan status kendaraan bermotor tersebut. Kemudian kelemahan yang kedua yaitu para WP, tidak semua WP itu punya nomor teleponnya aktif. Karena kita tahu dengan kondisi saat ini. Kemudian banyak sekali kelemahannya dan kita lakukan evaluasi pada tahap X ini. Pada saat X ini sehingga yang tidak bisa kita hubungi lewat WhatsApp Messenger atau lewat QR code, kita lakukan dengan cara penelusuran lewat manual berupa door to door dan juga dengan pengiriman paket lewat channel. Kita koordinasi dengan channel. Demikian barangkali tahapan-tahapan kegiatan yang kami lakukan terkait dengan aksi perubahan, optimalisasi data kendaraan bermotor yang belum mendaftar ulang melalui atau secara digitalisasi di wilayah UPTD PPD Cikande, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Haji Muksinin, anggota DPRD Provinsi Banten dari Komisi 3 DPRD Provinsi Banten, sangat mendukung dalam rangka sosialisasi penelusuran data status kendaraan bermotor di wilayah Cikande. Demikian sekedar info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya saya sebagai pimpinan di PT PPD Cikande memberikan dukungan sepenuhnya kepada saudara Apik Gandamana yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pengawas dengan judul proper optimalisasi data kendaraan bermotor yang belum mendaftar atau KPMDU melalui penelusuran secara digital. Hal ini sangat diperlukan sekali dan diharapkan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka memberikan pelayanan dalam hal melakukan pendataan kendaraan-kendaraan yang belum mendaftar ulang. Ini penting dilakukan dengan cara digital agar optimalisasi yang kita upayakan bisa berjalan dengan baik. Demikian dukungan yang dapat kami berikan. Mudah-mudahan ini akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita semua. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.